Main apa kita hari ini, Gi? Wan? Nah, ini soal mensana in corpore sano ini. Oke. Di dalam jiwa yang sehat ada gejolak yang kuat. Menarik. Terutama gejolak para dokter ya. Oke, Ya. jadi soal Kementerian Kesehatan dan gejolak para dokter Ya. menanggapi atau merespon kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan. Soal apa itu, Wan? Kalian udah bertemu dan mewawancarai para dokter, ini Persis, kan, para guru besar, pakar-pakar. Ya, Apa yang kalian temukan dan gali dari mereka ini, Wan? Ya, intinya kan sebetulnya ini perseteruan yang sudah lama ya, Kang ya. Yang sudah ada sejak 2023, bahkan 2022 ketika penyusunan Omnibus Law kesehatan ya. Jadi para dokter ini memprotes pembentukan Omnibus Law kira-kira kayak gitu karena ada beberapa hal yang harusnya tidak masuk ke dalam undang-undang kesehatan itu, misalnya undang-undang pendidikan kedokteran kan, yang itu notabene di bawah Kementerian Dikti waktu itu ya, pendidikan tinggi. Nah, undang-undang pendidikan kedokteran ini kemudian tetap dimasukkan. Nah, mereka protes segala macam sehingga akhirnya terjadilah perseteruan itu sampai sekarang. Tapi sebelum membahas lebih jauh ya, Wan, perseteruan ini sebenarnya kita mesti ingat kejadian-kejadian terbaru, Wan, soal bagaimana para dokter dan guru besar di Fakultas Kedokteran ini memprotes dan melakukan aksi yang cukup meluas ya di beberapa fakultas kedokteran di Indonesia. Tapi sebelum itu juga sebenarnya ada protes juga dari para dokter setelah terjadi insiden dan tragedi kalau bisa kita bilang sih ya, tewasnya seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis di Semarang, di Universitas Diponegoro. Terus kemudian secara berurutan atau berentetan ada peristiwa kekerasan seksual atau kejahatan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Betul kan? Pada waktu itu dokter spesialis yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran gitu kan. Nah, rentetan kejadian ini direspon oleh Kementerian Kesehatan sebagai regulator dan membuat kebijakan dengan membekukan sementara program pendidikan tersebut. Ya kan? Nah, ini kemudian menimbulkan gejolak tuh di kalangan para dokter dan juga para guru besar itu. Ini kenapa bisa ada satu ini dalihnya ya, para dokter dan guru besar itu adalah ada satu tikus di lumbung tapi lumbungnya semua dibakar. Betul. Ya memang itu memperuncing, Kang, konflik antara ID dengan Kemenkes ini ya. Karena sebelumnya kita tahu bahwa di Omnibus Law Kesehatan itu memang ada beberapa kewenangan ID yang kemudian diambil alih oleh Kemenkes. Kewenangan apa aja itu, Gi, yang diambil oleh Kementerian Kesehatan dengan Omnibus Law itu? Salah satunya itu yang soal pengambil alihan rekomendasi untuk para calon dokter. Seharusnya kan dulu ID itu bisa memberikan rekomendasi agar dokter ini mendapat STR ya, surat tanda registrasi, untuk agar kemudian mendapat surat izin praktek gitu ya. Bukan hanya dokter tapi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga, betul. Ya, tapi kemudian ini diambil alih oleh Kemenkes gitu ya. Ini semakin menunjukkan adanya tarik-menarik kewenangan di antara dua lembaga besar ini ya. Dan itu yang membuat protes ya, bukan hanya organisasi kedokteran ya, termasuk juga organisasi perawat, bidan. Karena dulu kan rekomendasi itu diberikan oleh organisasi profesi itu. Kemudian diambil alih kewenangannya oleh Kementerian Kesehatan, dan ini gelombang protesnya waktu itu cukup keras ya. Betul. Dan bahkan sampai terakhir kan mengajukan gugatan ke MK ya. Betul. Termasuk ID yang memotori gugatan itu. Ya, konfliknya melebar kemana-mana memang pada akhirnya. Nah, perlu kita jelaskan juga kenapa kemudian dalam Omnibus Law itu ID merasa perlu memprotes ya, atau keberatan dengan substansi dari Omnibus Law Kesehatan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah pada waktu itu kan. Nah, bisa dijelaskan, Wan, soal apa saja itu? Ada dua lagi, Kang, sebetulnya yang membuat konflik ini semakin meruncing ya, kira-kira kayak gitu. Nah, dari yang gua ketemu dengan berbagai narasumber, jadi ID tidak lagi satu-satunya organisasi profesi yang disebut dalam Omnibus Law. Jadi ada banyak lagi. Lalu kemudian soal pendidikan kedokteran.
Dulu kan pendidikan kedokteran itu di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi ya, di bawah universitas. Nah, sekarang di bawah Kementerian Kesehatan, meskipun ada kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan. Hospital base itu ya disebut ya. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga yang kemudian membuat teman-teman di dokter ini protes, kira-kira seperti itu. Jadi kewenangan pendidikan kedokteran ini kok diambil alih Kementerian Kesehatan. Jadi dinamikanya ini cukup seru nih Iya, betul, antara betul. Kementerian Kesehatan dan juga para dokter ini. Gua sempat diskusi dan wawancara dengan dokter ya, seorang dokter yang dia bercerita bahwa dalam waktu ribut-ribut yang belakangan ini sekitar 3 sampai 4 pekan belakangan ini Wangi, Kementerian Kesehatan sebenarnya berupaya untuk mengundang para asosiasi dan juga dokter-dokter, khususnya mereka yang menaungi fakultas kedokteran di Indonesia, gitu kan. Mereka ingin tahu apa sih persoalannya, gitu kan. Bagaimana mencari jalan tengah dan solusinya. Betul. Updating lah soal begitu. Betul. Nah, narasumber ini bercerita kepada kita bahwa undangan itu dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan untuk hadir dalam sebuah forum yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan, tapi para dokter ini menolak Untuk gitu datang kan, ya. untuk hadir gitu loh Gi. Nah, gue tanya kenapa dok, gitu kan nggak mau hadir gitu. Lah gimana mas, kita ini selama proses Omnibus Law ini kita sudah pernah datang memberi Berkali-kali. masukan berkali-kali kan. Irwan dan Egy pasti dapat cerita yang serupa, memberi masukan, saran, solusi macam-macam. Tapi pada akhirnya notula atau kira-kira hasil diskusi itu tidak pernah dipakai gitu loh. Nah, karena itulah kemudian undangan terakhir yang ribut-ribut antara Fakultas Kedokteran dan Surat Terbuka Guru Besar itu tidak direspon, dan bahkan asosiasi ini mengirim surat balik kepada Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa kami tidak bersedia atau tidak mau datang memenuhi undangan audiensi gitu. Udah males lah ya. Udah malas karena takutnya gitu. dianggap jadi tukang stempel aja. Betul. Bahwa seolah-olah ada ya, Kementerian Kesehatan sudah public hiring dan public lain-lain, hiring. ternyata Ini udah jalan gitu ya. Nah, Wan, ini gue juga dengar nih kan, gue juga diskusi dan wawancara dengan beberapa dokter juga ya. Persoalan pokok ya, salah satu persoalan pokok dari konflik antara Kemenkes dan juga ID ini adalah persoalan pendidikan kedokteran, gitu kan, antara hospital base dan juga university base. Kalian ini udah wawancara dengan para dokter dan juga Kemenkes juga ya. Jadi dua pihak kita temuin juga. Jadi kita tidak ke salah satu pihak saja, dokter saja atau Kemenkes saja. Tapi dua pihak kita wawancarai juga. Temuan lu gimana tuh, Wan? sebetulnya gini, Kang Ki. Jadi idenya Menteri Kesehatan itu adalah ada problem nih. Problemnya itu adalah kekurangan tenaga kesehatan kan. Karena dan tenaga kesehatan itu tidak tidak tersebar merata. Jadi ada yang di Papua, ada yang di daerah tertinggal itu kesulitan untuk mendapatkan dokter spesialis. Nah, cuma ada obstacle, Kang. Itu obstacle-nya itu adalah aturan. Yang kedua itu adalah ketidakmampuan, tidak cepatlah memproduksi dokter-dokter spesialis. Makanya perlu adanya hospital base itu. Nah, aturan kan sudah sudah diubah ya dengan menggunakan Omnibus Law Kesehatan itu, sehingga yang dulu itu pendidikan kedokteran itu ada di Kementerian Pendidikan, sekarang ini bisa inherent dengan Kementerian Kesehatan, sehingga bisa intervensi lah Menteri Kesehatan. Lalu kemudian permasalahannya adalah teknis sekarang. Itu adalah bagaimana memproduksi dokter spesialis dengan cara secepat mungkin lah, kira-kira seperti itu. Makanya dibuatlah ide ada namanya hospital base. Hospital base adalah program pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan secara gratis ya. Meskipun menggunakan beasiswa LPDP memakai kuota beasiswa LPDP dan mendapatkan insentif. Itu dan dilakukan di rumah sakit. Dan dilakukan di rumah sakit. Pendidikan ya. Nah, sementara ini ada sebetulnya yang sudah existing itu ada namanya university base yang diselenggarakan oleh Universitas. Yang berlaku selama ini ya. Persis, yang berlaku selama ini dan bekerja sama dengan rumah sakit. Nah, seperti itu. Rumah sakitnya di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, dia ada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi gitu. Salah satunya itu yang di Cicendo juga ada ya, kalau tidak salah ya. Itu kan di Cicendo itu rumah sakit mata yang sebenarnya kerjasamanya dengan Universitas Pajajaran ya. Namun sekarang di sana Kemenkes juga sudah menerapkan hospital base, dan ternyata
justru banyak masalah, Kang. Iya. Wan, di sana. Nah, gue juga dengar itu Gi, karena dokter yang cerita ke gue ini bilang bahwa di sana itu ada dua kubu lah ya. Dua kubu mahasiswa adalah kubu hospital base dan Bener. kubu university base. Apa konsekuensinya Gi dengan adanya dua kubu ini? Salah satu yang paling kerasa adalah soal pembiayaan dulu mungkin ya, Kang. Iya. Karena kan pembiayaan ini yang university base itu jelas dia membayar ya, Bayar secara pribadi. dan cukup mahal gitu. Sedangkan yang hospital base ini dia dibiayai sepenuhnya oleh LPDP gitu. Iya. Dan bahkan dapat Siswa, insentif lagi. Dan bahkan dapat insentif. Iya, betul. Jadi, kadang muncul gesekan karena ada potensi kecemburuan sosial di sana gitu. Dan kita kalau wawancara itu dapat cerita kalau memang ternyata karena ada banyak kan kuotanya terbatas, Kang. Yes. Iya. Si siapa? University base ini. Iya. Ketika kedatangan lagi hospital base, jumlahnya jadi terlalu banyak dan konsekuensinya adalah mereka kan spesialis ya, dokter spesialis yang disiapkan untuk nanti kedepannya bisa menjadi seorang dokter spesialis gitu. Tapi ketika mahasiswanya terlalu banyak, pembagian pasiennya menjadi sangat terbatas. Ya. Jadi Kang, penentuan kuota PPDS atau jumlah mahasiswa PPDS itu tergantung jumlah kasus di rumah sakit itu. Misalnya di Cicendo karena spesialis mata kan, ada berapa kasus baru kemudian ditentukan kuota. Yes. Karena misalnya perbandingannya biasanya tuh 1:5 atau 1:3 Pasien ya, ya. pasiennya ya. Oke, satu Jadi dokter satu megang dokter megang 3 atau 5 lah pasien, kira-kira gitu. oke. Kalau misalnya ditambah dengan hospital base, otomatis kan Makin akan banyak. berkurang kan Iya. menangani Pasiennya. pasiennya. Sementara dokter spesialis itu harus di-upgrade jam terbangnya Oke. supaya menangani. Nah, caranya adalah sekarang Unpad adalah ngirim ke rumah sakit di daerah gitu untuk tetap menambah jam terbang, kira-kira kayak gitu. Bahkan Unpad membuat Rumah sakit sakit sendiri di Jatinangor kira-kira. Iya. Apakah ini terjadi di rumah sakit lain yang sebelumnya menjalankan atau menjadi tempat universitas menjalankan praktek-praktek atau pelatihan bagi mahasiswa calon dokter spesialis ini? Di Jakarta misalnya, Wan? Ada Kang, tapi Egi yang punya infonya Kang. Iya. Ada satu lagi, itu Rumah Sakit Harapan Kita. Ya. Di sana juga sama seperti Cicendo ya. Bedanya dia bekerja sama dengan UI ya. FKUI. Dan sekarang prakteknya ya sama seperti itu juga gitu. Betul. Masih pembagian kuotanya masih kerepotan gitu. Pasien yang dibaginya jadi sangat terbatas gitu. Sama saja ternyata. Oke. Dan versi Kementerian Kesehatan sebetulnya silakan saja gitu ya, university base ini tetap jalan, kemudian hospital base juga jalan. Artinya sebetulnya tujuannya adalah untuk menambah tenaga spesialis ya, tenaga kesehatan spesialis. Jadi mereka sih tidak masalah gitu dengan itu. Kenapa pihak fakultas kedokteran itu mempermasalahkan itu? Iya. Tapi argumen dari Kementerian Kesehatan sendiri apa ya, Wan, yang membuat mereka membuat suatu kebijakan yang dinamakan hospital base ini? Lagi-lagi soal kekurangan, Kang. Jadi pemerintah ini butuh dokter spesialis yang cepat Jumlahnya gitu banyak. ya. Yang banyak kira-kira karena kan kekurangan seperti Dan itu. memang belakangan kan juga Presiden Prabowo sudah menyebut ya, Prabowo menginginkan agar dokter spesialis sebanyak mungkin gitu. Dan agar pendidikan itu dipercepat, cara-cara kuno itu agar dihapuskan gitu. Jadi ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Prabowo gitu. Iya. Sikap Tempo sendiri soal konflik antara Kemenkes dengan IDI sendiri seperti apa sih? Jadi Wan, sikap Tempo ini adalah menyoroti power besar yang dimiliki oleh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia ini. Ya. Kita tahu bahwa mereka memiliki kewenangan yang besar dalam dunia kedokteran. Tadi sudah beberapa di antaranya sudah kita bahas. Misalnya pemberian rekomendasi untuk STR dan juga surat izin praktek ya, yang kemudian bisa dipakai untuk pembuatan surat izin praktek. Kemudian mereka ini menetapkan barrier to entry dalam dunia kedokteran yang membuat sangat selektif gitu kan dalam dunia kedokteran ini. Padahal di satu sisi, di sisi yang lain kita ada peristiwa atau fakta ada kekurangan-kekurangan dokter di banyak daerah, khususnya di daerah terpencil dan terluar itu tadi. Mestinya Menteri Budi Gunadi Sadikin atau Kementerian Kesehatan memperbaiki organisasi profesi agar tidak punya power yang berlebihan, kewenangan yang berlebih dengan mendorong organisasi profesi dan dokter-dokter itu menjadi profesional. Kita tahu bahwa power yang dimiliki oleh dokter itu
sangat besar, ya kan? Atas nama sains dan ilmu pengetahuan gitu kan, mereka bisa memperlakukan tubuh kita gitu kan, meskipun ada concern dalam konteks kedokteran itu. Nah, kekuasaan yang besar perlu dibatasi dengan profesionalisme, ya kan? Tapi di lain sisi, ini perlu catatan juga kepada Kementerian Kesehatan, Wan Gi. Menteri Budi Gunadi Sadikin atau Kementerian Kesehatan menarik semua persoalan itu seolah-olah ini mesti ditangani oleh pemerintah. Obat mujarabnya itu ditangani oleh birokrasi, oleh pemerintah gitu kan. Padahal kita tahu birokrasi dan pemerintahan itu trust-nya masih sangat rendah gitu kan. Profesionalisme sangat rendah gitu kan. Sehingga ini bukan menjadi solusi. Menarik semua kewenangan itu ke dalam pemerintah bukan menjadi solusi. Oke ya Kang, cukup ya. Cukup, udah banyak cukup nih ya. bocorin. Oke, betul. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Bye-bye.